Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Juga selamat pagi buat Tante dan Om saya sekeluarga di tempat. Hari ini temanya memasak. Tapi hari ini saya tidak masak. Saya bikin kue, libur. Soalnya tidak ada yang makan di rumah. Hari ini saya bikin kue ini, wingko. Yang orang kenalnya wingko babat ya. Dan juga ini kue cantik manis untuk makanan kami hari ini. Sekarang saya akan membuatnya ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang di tempat. Juga selamat pagi buat Tante dan Om saya sekeluarga. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi hari ini. Sarapan pagi hari ini saya beri tema wingko babat. Karena dalam minggu ini temanya memasak. Tapi kebetulan hari ini saya tidak memasak ya, saya cuma bikin kue. Sejak dulu di desa Babat, Lamongan, Jawa Timur, banyak orang membuat wingko, kue yang bahannya dari tepung beras ketan. Sekitar tahun 1900, seorang bapak bernama Lu Susiang yang bekerja sebagai kepala stasiun Babat ikut membuat kue wingko ini. Dia merasa sayang karena kue seenak itu hanya sedikit penjualnya. Ternyata kue wingko buatan Bapak Lu menjadi terkenal dan sering dijadikan oleh-oleh, dibawa keluar kota ke berbagai tempat, dan banyak pula orang yang tertarik membuatnya dan menjualnya, termasuk keluarga Bapak Lu di Semarang. Wingko Semarang ini sangat populer. Dan kini orang mengenal wingko babat adalah khas kota Semarang. Kita akan baca dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ia di sini adalah Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Mengapa harus diberitakan kepada segala makhluk? Karena berita Injil sangat penting dan sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Mereka yang mau percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan jika kita sudah menjadi orang percaya dan menerimanya, berbagai berkat Tuhan yang luar biasa, patutlah kita bersuka cita. Namun tidak cukup hanya sampai di situ. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka yang belum percaya. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8b. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8b. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau mereka mau menerima dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita bersukacita atas jiwa-jiwa yang diselamatkan itu. Dan kalaupun mereka menolak, kita tidak perlu kecewa, itu pilihan mereka sendiri. Kita tidak perlu memaksa, yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tidak boleh menyerah. Kalau yang seorang menolak, kita beritakan lagi kepada orang lain. Kalau kita melihat kehidupan orang yang diubahkan oleh Injil Kristus, akan mendatangkan sukacita bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika makanan yang enak saja kita mau menceritakannya kepada orang lain, terlebih lagi berita keselamatan, kita harus memberitakannya kepada orang lain.
berita Injil mendatangkan sukacita ganda bagi si pemberita dan juga bagi si penerima. Jadi terus beritakan Injil keselamatan sampai banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus bekerja dan menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka sendiri. Itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus berani menceritakan kebaikan, kemurahan, bahkan apa yang telah kita terima dari Tuhan, supaya kita banyak menenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.